ini saya cukup tergelitik dengan kritik dan solusi ya. Karena sebenarnya Panji ini kan seniman. Ya, dia harusnya memang seniman itu areanya deskonstruksi. Ya. Dekonstruksi. Iya, dekonstruksi. Ketika kritik itu konstruksi. Oke. Nah, kita menuju maksudnya dibelejeti. Iya, kita dibelejeti. Ini loh masalah Indonesia. Ini loh masalah Dibuka kepolisian. semua. Ini loh masalah wakil presiden kita. Ini loh masalah penggunaan pajak. Jadi bisa membedakan pernyataan yang antara kritikan, penghinaan dan penistaan. Nah, harusnya Anda bisa bedakan karena itu memang karet, Pak. Ada ranah Bos, kalau menyampaikan sesuatu Gitu jangan loh. sepotong-sepotong. Solusi sama kritikan itu harus satu paket, Bos. Iya, satu paket Gitu loh. tapi kalau nggak mungkin nungguin di panggung lah. rame kayak Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Saya ingin sampaikan bahwasannya tadi saudara Ahmad Kojunudin terlalu naif karena kita lihat di beberapa podcast dan lain-lainnya perdebatan Saya kira dia selalu fokus saja apa yang berbawa disampaikan. ayat dan dia Kenapa kok selalu menyerang pribadi mengatasnamakan agama dan berceramah. Saya tadi tidak sebut nama-nama Anda loh. Saya tadi tidak sebut nama-nama Anda. Saya Fokus saja menilai tema. Anda terlalu naif. Ketika Anda ada yang membela menyerang agama pribadi Islam, berarti Anda tidak, punya Anda sangat keberatan argumentasi sekali terhadap materi. Ya, Itu jadi menunjukkan begini Bang kebodohan Aiman, Anda. saya teringat pepatah daripada Buya Hamka, ulama karismatik ya Indonesia, mengatakan jika diam agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Itu kata beliau. Jadi hari ini kita berterima kasih nih kepada Bang Nopel Bang Mukmin yang telah istiqomah konsisten membela agama. Artinya apa? Yang dibahas Panji ini adalah rukun Islam kedua. Mengenai sholat. Kan begitu? Jadi kalau dia berbicara konteks kinerja pemerintah, berbicara terkait dengan presiden, wakil presiden, menteri, dan kabinet Indonesia Maju hari ini, no problem. Karena itu kinerja. Tapi dia masuk kepada ranah kepercayaan umat beragama di Indonesia. Jangan jadikan bahan ya agama ini sebagai candaan, lelucon dan bahan untuk ditertawakan. Nggak layak. Dan dia juga nggak mengerti. Dia bicara terkait dengan sholat safar. Sholat safar itu adalah sholat sunnah. Dan itu nggak berjamaah dilakukan. Ngerti nggak dia? Dan itu pribadi orang. Dan sholat safar setahu saya orang yang ingin melakukan bepergian. Dan bukan di pesawat. Gitu loh. Jadi jangan dia membuat-buat cerita yang mau lukai hati orang banyak. Karena apa? Karena konteks hari ini kita adalah konteks bagaimana berbicara terkait dengan kritik katanya. Jadi ngerti nggak yang dikatakan antara kritik dan penghinaan dan penistaan? Ada 3 ruang yang harus dibedakan di dalam konteks kritik, penghinaan, dan penistaan. Kritik itu adalah evaluasi objektif berdasarkan data ya dengan nilai untuk membangun, memberikan solusi. Nah, dari konten daripada si botak ini ya, saya melihat dia ini 2 jam 30 menit ya, saya menonton penuh dari Netflix. Bang Aiman tahu nggak? Tapi jangan fisik dong. Ya memang dia botak. Fakta. Saya bilang kritik itu adalah evaluasi data berdasarkan fakta. Ya, oke. Datanya kan dia botak. Ya kan? Dan kasih solusi pakai sampo apa nanti. Jadi ya tunggu dulu. Ini kita satu tim atau kita mau debat ini? Kita kasih solusi pakai sampo apa dia biar nggak botak. Makanya kata Firdaus, mereka ini seperti manusia purba, pura-pura bahagia. Ciri-cirinya salah satunya suka teriak-teriak, suka baku hantam, baku pukul, menghina orang, ya, menjustifikasi Jokowi. Ah, ini pura-pura bahagia tadi, purba. Jadi Bang Aiman, Siapa yang purba? mereka yang purba siapa? yang suka teriak-teriak. Dari tadi siapa yang teriak-teriak? jadi saya sangat miris sekali ya, makanya saya bilang saya sangat sedih sekali ketika agama ataupun sholat ya dijadikan bahan olok-olokan dan tertawaan. Tapi saya lihat ini si Panji ini ya, karena tadi dibilang gak usah sebut data kan gitu. Kalau saya bilang botak memang dia botak, gak ada masalah.
Jadi si Panji ini saya lihat dia hanya mengundang orang-orang tertentu saja. Coba Anda lihat di situ, perhatikan. Ada nggak di situ diundang wakil presiden? Karena kan dia merosting seseorang. Ada nggak? Orang-orang diundang? tertentu masih siapa nih? Ada Anies Baswedan di situ. Oke, Anies. Terus? Dan Anies sangat tertawa bahagia sekali menikmati olok-olokan itu. Artinya dia menikmati itu gitu loh. Kita lihat senyumannya. Senyuman penuh pesona dan menggoda. Oke, sebentar. Saya potong sebentar. Ya. Bung Semi, Ya. nanti boleh. Ini saya cukup tergelitik dengan kritik dan solusi ya. Karena sebenarnya Panji ini kan seniman. Ya, dia harusnya memang seniman itu areanya deskonstruksi. Ya. Dekonstruksi. Iya, dekonstruksi. Ketika kritik itu konstruksi. Oke. Nah, kita menunjuk maksudnya iya, dibelejeti. iya, kita Siapa dibelejeti. Ini loh masalah Indonesia. Oke. Ini loh masalah Dibuka kepolisian. semua. Ini loh masalah wakil presiden kita. Ini loh masalah penggunaan pajak kita. Iya, tapi Anda menghancurkan hati umat beragama. Gini Saudaraku. yang ngomong solusi dulu ya, oke. Lalu dituntut untuk memberikan solusi. Solusi itu ya bukan di panggung lah. Setelah di panggung, misalnya nih, kan polisi sedang melakukan reformasi kepolisian. Ya diundanglah wakil seniman dari bagian dari board itu. Kita seniman juga bisa memberikan solusi, tapi ya bukan di panggung. Panggung itu tempatnya deskonstruksi, gitu loh. Yes, tapi Anda tidak Jadi, bisa membedakan pernyataan yang antara kritikan, penghinaan dan penistaan. Nah, harusnya Anda bisa bedakan karena itu memang karet, Pak. Ada ranah Bos, hukum bos, di kalau situ. menyampaikan sesuatu Gitu jangan loh. sepotong-sepotong. Solusi sama kritikan itu harus satu paket, bos. Iya satu paket, Gitu loh. tapi Kalau ya nggak mungkin nungguin di panggung lah. rame kayak begini, Anda bos, bisa gimana? Itu namanya bukan Ya. stand up comedy, nantinya ceramah. Jadi Ya. Bang Aiman saya Enggak lah. lanjutkan ya. Baik. Saya lanjutkan. Boleh, Bang Aiman. boleh dalam- saya. Oke, biar nanti. Iya, nih ntar dulu komika ya. Di dalam opening daripada Mensreya tersebut, tahu nggak openingnya apa? Hah? Kata-kata alat vital, Bang. Saya udah ada rekamannya semua. Iya, iya. Jadi kata alat vital orang laki-laki. Nggak, maksudnya kaitan ke penodaan agama atau penistaan? Ya artinya dia mencampurkan kata-kata kotor dengan agama. Kan jauh. Lah, abang, maksudnya kalau dia saya boleh bicara di kata-kata jam- dia ini ada kata-kata dia nih. Di menit kesekian kan nggak ada kaitannya. Ada kata anjing lagi kan gitu. Jangan sebut. Ya itu makanya tadi, makanya kalau boleh kasar kan gitu. Tapi oke lah, saya nggak akan bicara itu. Nah, maksud saya nggak ada kaitannya. Kalau seandainya dirangkaikan dalam satu kalimat, iya. Tapi Agama kan itu nggak tidak masuk boleh logika. dihubungkan ataupun disandingkan dengan perkataan kotor. Agama itu suci dan sakral. Ya, jangan ada openingnya yang yang kata-kata alat vital, Oke. tiba-tiba dia bahas agama dan sholat di situ. Jadi nggak boleh disandingkan itu karena itu kepercayaan orang. Ah, jadi ini Bang Aiman, kenapa di dalam undang-undang kita itu Dalam satu forum maksudnya. Iya, kenapa? Ya. Kenapa di dalam undang-undang kita itu selalu berbunyi barang siapa dengan sengaja? Ya. Karena hukum kita itu mengatur terkait dengan motivasi seseorang. Oke. Ya, motivasinya apa? Dia sudah memiliki motivasi dengan judulnya saja, mens rea. Artinya ada niat jahat. Di situ kan gitu. Sehingga dari judul itu dia terinspirasi untuk mengolok-olok ya, untuk membahas masalah agama, untuk menghina wakil presiden dan presiden. Ya, oke lah, itu urusan dia. Tapi jangan pernah dia mempersandingkan kata-kata kotor ini dengan yang sakral suci tadi, seperti Ini sholat menarik, dan sholat menarik. safar. Ini menarik. Jadi tidak boleh ada satu dalam satu Jangan rangkaian satu walaupun frame. 2 jam nggak berkaitan, kalimatnya iya. jauh berbeda menitnya. Coba saya tanya nih Ustaz, Anda setuju nggak dalam satu frame buat kata-kata kotor tiba-tiba dibahas masalah agama? Jadi agama itu yang sakral, yang suci. Ketika dia ingin bawa agama, harus tunjuk diri sendiri, introspeksi diri, ifda binafsik. Nah, ketika dia sudah akan menyampaikan agama, kok dicampur adukan dengan yang batil? Karena merasa mungkin, agak saya luruskan. Memang segala sesuatu inna a'malu binniat, tergantung niat. Dan niat itu hanya Allah yang tahu. Luar biasa. Saya agak terpaku, terbengong-bengong juga nih dengan teman seperjuangan saya. Pernah sekamar. Kita safari dakwah. Bersama Bang Aka nih, Bang Ahmad Ozin. Hosinuddin. Oke, Bang Aka, ya. Ini perjuangan dalam dakwah. Emang beliau sama-sama lawyer, sama-sama kita juga dai mubalik. Nah,
Cuman hari ini saya terbelalak apa yang disampaikan, dipikir saya ada di pihak saya. Namun sudah membela menurut saya membabi buta. Membela membabi buta Panji ini dengan menghukumkan niat, katanya niat baik. Baik. Tak dulu. Saya belum selesai. Saya izin, boleh moderator? Oke, Saya selesaikan dulu. Nanti selesai. Karena kenapa? Ada kaidah fikih. Nahnu naukum bidzawahir wallahu yatawalla asyarair. Kita hanya menghukumkan yang zahir, yang terlihat. Tindak tanduknya, perkataan itu masalah niat hanya Allah yang tahu. Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan membongkar hati manusia. Kok bisa-bisanya seorang teman saya Ustadz bisa memvonis, bisa tahu hatinya yang namanya Panji Pragiwaksono ini luar biasa. Ini lebih di atas rata-rata kemampuannya. Ini luar biasa. Saya kaget. Zaman Rasulullah gimana nih? Di zaman Rasul jadi begini. Pasti manusia punya kebaikan. Tapi ketika sudah menyinggung masalah agama, ini kita bicara dengan hukum Islam ya. Hukum dasarnya asli. Tidak ada tebusannya buat penista agama kecuali hukuman mati. Nggak ada. Mau dia berbaik buat apapun silahkan. Tapi begitu dia telah menghina agama, semuanya gugur. Hukum mati. Ini kalau kita mau merujuk daripada hukum Islam. Bagaimana Musailimah Al-Kadzab? Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Rasulullah. Cuman Musailimah Al-Kadzab ini ingin diakui bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dia bukan nggak beriman kepada Nabi Muhammad, bukan nggak beriman kepada Allah. Rasulullah SAW panggil, ada utusan yang datang. Utusan ini kemudian ingin dibunuh oleh sahabat. Utusan ini adalah dalam hukum Islam nggak boleh dibunuh. Sampaikan, diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk Musailimah Al-Kadzab tobat. Namun memang di akhir-akhir hidupnya Rasulullah SAW, Musailimah Al-Kadzab ini belum tertuntaskan daripada hukuman yang diberikan oleh Rasulullah. Akhirnya dia nggak tobat, Rasulullah keburu wafat, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kejar itu Musailimah Al-Kadzab, penghina agama. Dikejar dan mati ditembak oleh Wahsy. Wahsy ini adalah penombak ulung yang menombak Sayyidina Hamzah. Dia tebus dosanya dengan menombak daripada si Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ketika itu mati. Nah, Indonesia ini kalau boleh silahkan Anda mau kritik, kita juga kritik. Ahmad Husainuddin dan saya orator. Turun di medan tempur, turun di medan perang. Saya masuk penjara. 18 orang masuk penjara. Saya mati nih di zaman waktu pemerintahan 10 tahun daripada Jokowi dan PDIP. Ini luar biasa. Dan saya kenapa saya bilang tukang lapor? Lebih dari 20 kasus penistaan agama sampai saat ini nggak diproses. Nah, saya ingin pemerintahan ini dengan undang-undang KUHP yang baru yang ada di sini pasal 300 tentang tindak tanduk penistaan agama itu dijerat 3 tahun. Padahal dulu 156A itu dijerat 5 tahun. Kemudian sebelumnya juga ada Undang-Undang Nomor 1 1966 tentang penistaan agama. 65. Nah, 65. Saya mau, ya 1965 saya mau. Kita juga mau. Hukum sudah ada, lebih ringan. Cuman kita melihat harus ada dampak jaranya, efek jerahnya harus dibuktikan. Dan kita menguji ini undang-undang yang baru, KUHP yang baru dijalankan. Karena kenapa? Karena saya sampaikan sampai saat ini saya apresiasi kepada pemerintah yang saat ini memimpin Bapak Prabowo, dan saya mengapresiasi kepada Polri yang luar biasa masuk kasus agama, penistaan agama yang terjadi di era pemerintahan ini baru cepat diproses. Saya lapor hari Senin kemarin. Kemudian 3 hari atau 4 hari berikutnya itu Panji dipanggil untuk nanti diminta keterangan oleh polisi. Belum tahu. Belum tahu karena kan. Tapi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Karena kita semua udah dipanggil. Ya. Saya sebagai pelapor yang lapor-lapor di yang pelapor sudah diminta keterangan. Artinya kasus ini jalan ya? Klarifikasi, ya. Kasus terus jalan. Oke, baik. Saya kaget, seminggu kejadian ini sesudah dipanggil. Wah, ini luar biasa. Cepat banget. Karena kenapa? Saya justru ingin agar jangan negara ini dibuat gaduh. Kalau negara ini didiamkan, nggak hadir dalam penistaan agama,
terjadi kegaduhan di mana-mana. Jangan salahkan Ade Armando ketika akan digebugin oleh massa karena nggak tuntas penistaan agama di zaman ketika itu, saudara. Takbir. Oke ya, baik. Saya sebenarnya tadi sudah menyampaikan legal standing posisi saya terkait sholat itu. Saya ingatkan kepada seluruh komika, baik Panji atau yang lainnya, tidak boleh ibadah agama tertentu, baik sholat maupun ke gereja dan yang lainnya dijadikan materi candaan. Itu standing point saya sudah jelas. Artinya bukan berarti saya permisif terhadap tindakan itu. Tetapi apakah penyelesaiannya selalu harus dengan pidana, itu soal yang lain. Makanya tadi saya awali dengan al-ahkam al-khamsah. Kedua, kalau saya bicara nahkumu bi ad-dawahir, memang dohirnya itu acara komika dan Panji sudah mengklarifikasi, saya itu hanya mengkritik kalau untuk urusan solusi yang lainnya. Nah, terkait sikap batin Panji, saya tadi bicara tentang mesra dalam konteks bukan hukum Islam, dalam hukum biasa. Karena apa? Niat itu bisa ada dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan, karena itu tujuan, makanya ada dolus, ada kulpa dan seterusnya begitu. Bahwa yang disampaikan Bung Novel tadi kalau niat hanya Allah yang tahu, iya benar, itu tidak salah, saya tidak membantah soal itu. Tapi soal penegakan hukum, dugaan penistaan agama, bagaimana membaca mens rea itu dari kausalitas yang terindra. Baru nanti dikonfirmasi melalui klarifikasi bagaimana sikap batin kamu Panji. Kalau ternyata Panji menyatakan, oh tidak, saya sebenarnya gini, berarti kan terkonfirmasi tidak. Dan tidak ada niat, sadar kepastian, sadar kemungkinan bahwa dampak yang dia inginkan adalah adanya agama tertentu dinistakan. Nah, itu kan dibaca dengan teori pidana ada. Tapi saya mau lanjutkan tentang konsistensi. Mohon maaf, kalau kita baca lanjutannya itu kan tentang ormas-ormas yang menerima tambang, menerima konsesi, kemudian alhamdulillah rezeki anak soleh. Nah, kalau konsistensi sebenarnya orang-orang yang hari ini melapor saat itu ketika ormas ini mendapatkan tambang harusnya juga menegakkan Islam. Kenapa? Dalam tafsir saya, setiap penelantaran syariat Islam itu adalah penistaan agama Islam. Dan dalam konteks pengelolaan tambang dengan basis liberalisme di mana oligarki dengan kekuatan modalnya boleh mengelola tambang dan kaya raya dari tambang, itu bertentangan dengan Islam, menistakan Islam. Karena dalam Islam jelas al-muslimuna asyuraka'u fi salasi. Di ayat yang di nas yang lain, hadis yang lain, an-nasu asyuraka'u fi salasi fil ma' wal nar. Kaum muslimin atau bahkan manusia itu berserikat pada 3 hal. Air, padang gembalaan, dan api-api dimaksud adalah sumber energi. Dahulu para ulama menafsirkan energi itu adalah kayu bakar. Hari ini termasuk batu bara. Sehingga nggak boleh ada batu bara dikuasai individu, korporasi, termasuk ormas. Kenapa? Karena manfaatnya nanti akan hanya menguntungkan korporasi, individu, atau ormas. Lalu bagaimana Islam mengaturnya? Ini harus dikelola negara. Manfaatnya balik ke APBN dan digunakan untuk melayani semua rakyat. Rakyat itu apa? Ada rakyat Muslim di sana, ada rakyat non Muslim di sana, ada rakyat NU di sana, ada rakyat Muhammadiyah di sana, ada FPI di sana, ada Bung Novel, ada saya. Jadi nikmat tambang itu dikembalikan kepada rakyat selaku pemilik dan negara hanya wakil selaku pengelola. Hari ini kan tidak. Makanya ketika ormas dikasih tambang, dia nanti akan bungkam. Ulama-ulama di ormas itu tidak berani lagi menyampaikan hadis, menyampaikan ayat bahwa pengelolaan tambang ini keliru. Hari ini apa bagian rakyat atas ulamanya ditunjuk, Ya? Karena kita Contoh, tersinggung saya kasih sebagai contoh. 3 pilar Saya tidak contoh. pernah Ya. akan bisa dibungkam oleh Saya kekuasaan. contoh di antara misalnya di terus PIK 2. mengkritik Di dengan PIK 2 resiko apapun, darah, penjara dan saya nyawa. kasih contoh di PIK 2 itu ada rampasan Jangan dipukul tanah. rata, jangan dipukul rata ulama-ulama banyak Sebentar, bersikap, saya ulama tadi banyak tidak yang memotong bagus. Anda. Ya, Saya silakan. lanjutkan dulu. Misalnya kalau mau contoh di PIK 2, ketika terjadi perampas tanah yang didefinisikan mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridoan, baik tanpa membayar harga atau harga Nggak usah setengahnya. ngomong PIK 2, Dan udah di langsung situ aja bicara terjadi masalah itu. apa? Ada legitimasi Ada dari kaitannya PIK 2. ulama yang menyatakan bahwa yang terjadi di PIK 2 ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati. Coba. Di mana ada tanah mati di PIK 2? Ulama ini Said Akil Sirot Saya saya mau sebut. nanya sama Ahmad Kojiduddin nih. Saya Bukannya nanya. membela rakyat korban di PIK 2, malah Saya mau nanya sama Ahmad sistematik Kojiduddin. dalil untuk melegitimasi Ahmad kedoliman Kojiduddin. terhadap rakyat PIK 2. Nih. Untuk PIK 2 bukan Anda yang hadir, kita Saya juga mau kembali hadir. sekali lagi. Kita Dengar hadir. dulu. Nah, sekarang Jangan mengklaim bahwa yang Anda berbahaya hanya bela rakyat. Nggak Bukan usah bela rakyat. adalah Tapi permasalahan Tadi bicara tambang, kritik sekarang agama ada PIK 2. di Gara-gara seorang komika diancam penjara, padahal ada cara yang lain. Tidak diancam, Jangan merasa pahlawan, jangan merasa benar sendiri. Kadang bikin menatap, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan kembali sesaat lagi.